Halo, selamat pagi, selamat datang di channel Signal Analisa. Oke, kesempatan kali ini saya akan mengupdate pergerakan gold ya. Sebelum itu kalian jangan lupa like video ini dan subscribe di channel ini. Ya, langsung kita mapping aja. Kita mulai dari sini aja ya. Kita lihat tren ternyata turun ya, naik turun. Nah, kemudian sini ngebuat tren baru, tapi turun lagi. Nah, inilah adalah jebakan ya. Sebenarnya ini jebakan bagi yang open breakout ya, langsung dia kena stop loss ya. Metode breakout sini ya, kalau istilahnya super and resistant kan di sini. Nah, yang pakai metode itu sih mungkin sekarang udah stop loss ya, gitu sih, udah kena stop loss. Tergantung RR ya, kalau dia RR 1/1 dia mungkin profit. Kalau RR nya 1/2, 1/4 mungkin sudah profit ya. Oke, untuk itu kita lihat lagi. Nah, sini kalau kita bilang ini adalah support ya, ternyata ini sangat berpengaruh juga ya kepada teknikal support and resistance ya. Jadi semua metode itu sebenarnya sama aja, cuman yang mana lebih bagus itu tergantung kalian ya. Nah, kemudian ini juga termasuk resisten, kemudian become to support juga ada. Nah, dari sini, nah ini dia, nggak harus pas ya, nggak harus pas. Kita patokan yang di sebelah kiri. Nah, ini udah kena, dia mantul, dia naik lagi. Nah, ini kan metode support and resisten. Kalau SMC nya kan kita tunggu konfirmasi ya. Nah, karakternya turun, kemudian breakout, setelah itu false break, kemudian turun lagi. Sini jangan bentuk triple bottom ya, kalau kita bilang ini triple bottom. Setelah itu dia naik lagi. Oke, dia nge-breakout di resisten ini. Nah, ini adalah resisten juga. Oke, jadi profit ya. Oke, ini profit juga. Jadi ya ketika breakout langsung dia open buy, target resisten ya, udah profit ya, dia sudah profit. Kemudian sekarang trennya lagi di area resisten. Apakah di sini dia ngebuat sebuah pola atau gimana, kita lihat dulu. Kita coba kita gabungkan dulu ya, saya coba aja. Oke, di sini sudah di area resisten ya. Setelah itu kita lihat mappingnya dari sini ya, dari sini ya. Sini udah ambil inducement, kemudian di sini change of karakter ya, mana di sini ya, change of karakter. Sudah tinggal dia harusnya turun sih, karena sini ada trend liquidity ya, trend liquidity. Nah, ini trend liquidity namanya. Kemudian di sini dia ada liquidity, setelah itu ada inducement ya, dan sini dia ada demand zone. Ini demand zone ya, kalau saya kasih demand di mana demandnya bang. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu kan, kita lihat di time frame 15 menit pasti ada. Nah, ini karena saya yang, nah ini dia demand zone. Ini ya teman-teman. Nah, ini demand zone namanya ya. Ini FG, tapi dia nggak masih belum ketutup. Dia respect demand yang di sana. Setelah itu dia boss ya, ini breakout structure. Oke, setelah breakout structure dia ngebuat liquidity di sini ya.
Tapi kalau kita lihat secara tren, ini lagi pause juga. Ini belum ngebreak ya, belum di break. Jadi ini saya buat SSL lah istilahnya, atau liquidity SSL ya, biar kalian paham ini adalah SSL ya, sorry BSL buy set liquidity. Oke, ini BSL. Setelah itu belum diambil BSL nya ya, belum diambil. Nah, kalaupun diambil satu harganya naik sampai ke atas, dia akan membuat tren turun. Nah, swing low ini adalah patokan kita untuk menentukan konfirmasi bagaimana harga itu akan bekerja. Jadi kalaupun di break ini, maka jadilah change of character. Hari ini liquidity, inducement, kemudian ini ada FFG atau imbalance. Ini imbalance. Di imbalance dia respect karena sini juga ada breaker block ya. Paling high probability adalah breaker block ya, breaker block ditambah dengan imbalance ya, itu namanya. Nah, ini saya kasih imbalance aja dulu. Ini imbalance ya, kemudian dia naik. Harusnya kalaupun dia nyentuh BSL, nge-swipe BSL, dia akan bentuk boss atau break obstructor. Kalaupun sudah dia ngambil boss, setelah itu dia turun membuat liquidity, dan dengan swipe liquidity, trendline liquidity ini dia turun ke bawah ya. Nah, setelah itu ini juga ada liquidity nih, liquidity di demand, di area demand ya. Nah, kalau kita secara time besar, untuk tren besar ya, ini kan tren 1 jam. Kalau time frame besar ini masih saya bilang apa ya, ini adalah inducement ya, ini liquidity, kemudian ini dia mau nge-swap semuanya, jadi masuk akal lah. Dia akan turun, ambil inducement, kemudian sini ada demand ya, demand zone. Setelah itu dia akan naik lagi ke atas. Jadi kalau kita pakai Fibonacci ya, kalaupun benar ya, kalaupun dia udah CH ya, change of character, bukan berarti dia akan turun. Enggak, karena ini time frame-nya beda. Kalau di time frame 1 oke lah, dia akan turun. Jadi trennya di sini aja, bukan di sini, tapi di sini turunnya. Nah, setelah di area demand besar di H4 ya, jadi dia tap atau disentuh mitigasi, disitulah kita siap-siap untuk open buy, karena di time frame daily di sini kan change of character sudah terbentuk ya, CH ini kan sudah ada perubahan struktur market. Nah, begitu ya. Terus apa lagi ya? Oke, kita mulai lagi. Nah, di H4 sudah ke trigger, misalnya demandnya sudah disentuh ya, FFG ini gimana bang, imbalance gimana ya gitu, masih bisa dia akan turun, masih bisa, karena ada kalau kita bilang ini belum gimana ya, high probability-nya sebenarnya sih di 0,5 ya, dan paling bagus entry-nya tuh di bawah ini ya. Nah, kalian bisa entry di daerah sini bisa, atau walaupun paling ekstrim order block ya, ekstrim order blocknya kita ambil dari sini aja lah. Nah, ini kan termasuk support ya, itu apakah bisa jebol ini ke bawah? Ayo. Tidak ya, karena apa? Karena kan ini change of character sudah kebentuk, kemungkinan dia akan naik. Kalaupun dia jebol ke bawah, berarti ada salah dari struktur ini ya, yang saya buat begitu ya. Oke, jadi nanti sini ada demand juga ya, kemudian sini juga ada demand banyak ya, karena order block tuh candle terakhir sebelum bullish ya, order block bullish ya.
Oke, seperti ini analisa saya. Jadi masuk akal satu jam, 1 jam dia akan nge-swipe BSL, kelihatannya dia akan turun. Namun di time frame besar ini dia akan kelihatan bullish ya, dan targetnya ya di sub resisten ini. Lalu saya bilang ini adalah swing high ya. Ini juga termasuk apa namanya BSL kita. Target kita lah. Target kita untuk buy. Jadi kita bisa buy di sini ya. Kemudian target kita di sini. Setelah itu stop loss di sini, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Mungkin di sini mungkin kita akan nemu point of interest ya. Jadi seolah-olah tren itu akan membuat struktur uptrend ya. Nah begitu. Jadi target kita bisa aja sampai sini ya. Nah begitu. Oke, itu aja analisa saya. Jadi untuk gold hari ini kita masih menunggu penentu konfirmasi dari time frame 1 jam. Karena di time frame 1 jam harga ini sudah apa namanya? Sudah membuat breakout structure, kemudian sini juga mengambil liquidity, inducement, sini juga ada demand zone. Ya, kalaupun di break swing low ini maka jadi change of character. Setelah itu kalaupun dia respect ya ke atas, maka ini jadi boss, maka kemungkinan dia bisa jadi boss lagi ataupun change of character. Karena apa? Ini penentu kita untuk open posisi sell atau buy ya. Itu aja untuk pembahasan gold hari ini. Jadi untuk kedepannya kita tunggu dulu nih gold ya. Kalau kita di secara time frame besar dia akan masih kelihatan bullish ya, masih kelihatan bullish untuk gold ya. Kalau di time frame kecil mungkin sini kita lihat oh ya masih bullish ya. Karena apa? Karena di sini ada ya order block sudah direspek menjadi boss, kemudian ini boss juga apa enggak ya? Oh ini belum boss ya. Nah ini belum boss ya, belum ngambil liquidity. Nah, ini baru kebentuk liquidity, tinggal kemungkinan dia akan turun sampai sini aja, setelah itu naik lagi. Semasi dia tidak ngebreak swing low ini ya, masih bisa uptrend, masih kelihatan uptrend ya. Oke, itu aja. Selamat pagi ya.